Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Pratama, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2302241110170 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang ada di Indonesia, yakni air celupan. Sebenarnya apa sih air celupan itu dan bagaimana prosesnya, dan apakah itu benar-benar suatu keberkahan atau kita yang keliru. Fenomena air celupan ini sudah lama hidup dalam tradisi keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam banyak acara seperti pengajian besar, ruqyah massal, haul atau majelis zikir, kita sering melihat jamaah ini membawa botol air lalu meminta agar air itu disentuh, dicelup atau dibacakan doa oleh ustadz atau oleh ulama gitu kan. Setelah itu air tersebut dianggap mereka tuh membawa keberkahan, penyembuhan di rumah atau menjadikan pengusir gangguan gaib. Di beberapa tempat bahkan sampai terjadi rebutan air, seperti kasus di Pekalongan ketika warga mengira air yang keluar tiba-tiba adalah air karomah. Padahal setelah ditelisiki, itu ternyata hanya kebocoran pipa PDAM. Fenomena serupa juga muncul ketika seorang tokoh agama mempromosikan air kemasan yang diklaim telah dihatamkan 30 juz dan diperdengar Al-Quran selama 24 jam lebih. Hingga ada yang menyebut merek lain sebagai minuman yang tidak layak dikonsumsi. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang kabur mengenai hubungan antara doa, air dan keberkahan. Untuk memahami apakah keyakinan tersebut tepat atau keliru, kita perlu kembali kepada konsep barokah dalam Islam. Barokah pada dasarnya adalah pertambahan kebaikan yang Allah berikan. Ia bukan energi mistik, bukan zat gaib yang dapat berpindah melalui sentuhan tangan manusia, dan bukan kekuatan metafisik yang secara otomatis menempel pada benda tertentu. Ulama menjelaskan bahwa barokah bisa berupa ketenangan, bertambahnya manfaat, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan kebaikan dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, barokah ini datang dari Allah. Sedangkan benda apapun termasuk air hanyalah perantaran yang tidak memiliki kekuatan mandiri. Pandangan ini diperjelas melalui penafsiran Tafsir Al-Misbah terhadap Quran Surah Hud ayat 73, yang artinya saat para malaikat berkata kepada keluarga Nabi Ibrahim bahwa rahmat dan keberkahan Allah dicurahkan atas mereka. Menurut Tafsir Al-Misbah ini, keberkahan yang dimaksud bukanlah sesuatu yang berbentuk material atau terhubung dengan objek tertentu. Ia bukan keajaiban fisik yang muncul begitu saja, melainkan kebaikan yang tumbuh secara bertahap, keberlanjutan, dan menetap dalam kehidupan mereka. Barokah bersifat ruhani dan berasal dari ketetapan Allah, bukan dari benda yang dianggap suci. Dengan pemahaman ini, klaim bahwa air tertentu pasti mengandung berkah harus dilihat dengan hati-hati. Air itu sendiri tidak memiliki kemampuan sakral, yang menentukan manfaatnya tetaplah Allah. Namun, agama tidak menolak sepenuhnya penggunaan air dalam konteks doa. Dalam beberapa riwayat sahih, Nabi Muhammad pernah meniup air sebagai bagian dari ruqyah syariah. Para sahabat juga pernah mengambil air wudhu Nabi untuk tabaruk atau mencari kebarokahan. Dan itu dibenarkan dalam syariat karena Nabi memiliki kemuliaan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di sisi lain, letak perbedaannya, praktik ruqyah maupun tabaruk pada masa Nabi bukan karena air itu sakral, melainkan karena doa Nabi dan kedudukan beliau sebagai manusia yang paling mulia. Sedangkan pada masa sekarang, tidak ada manusia yang memiliki keistimewaan seperti Nabi.
ustadz atau guru agama tetap manusia biasa. Jika masyarakat meyakini bahwa sentuhan seorang ustadz bisa memindahkan berkah, maka keyakinan itu perlu diluruskan karena berpotensi melampaui batasan akidah. Nah, di Indonesia sendiri, tradisi air celupan banyak dipengaruhi oleh budaya lokal. Di pesantren-pesantren Jawa, santri sering menghormati kiai dengan meminum sisa airnya atau mengambil air wudhu guru mereka. Tradisi ini muncul bukan karena dalil syariat, tapi karena nilai budaya dan rasa cinta murid kepada gurunya. Nah, tradisi ini itu sendiri tidak salah selama ditempatkan dalam konteksnya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai keyakinan absolut bahwa air tersebut otomatis membawa keberkahan. Namun ketika tradisi budaya kemudian berubah menjadi anggapan religius yang tidak didasarkan pada dalil, maka disitulah letak potensi kesalahpahamnya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, saya melihat salah satu ceramahnya Buya Yahya yang dia rekam dan diuploadkan ke YouTube. Itu salah satu jamaahnya bertanya, apakah kita mencari air barokah atau bertabaruk itu diperbolehkan? Buya Yahya menjawab, sebenarnya kita mencari barokah kepada orang saleh itu diperbolehkan, kata beliau seperti itu. Dan ini juga dia mengambil contoh daripada masa Nabi gitu. Jadi pada saat itu Siti Aisyah sedang minum ya, kalau nggak salah seperti ini ceritanya. Jadi Siti Aisyah itu sedang minum dan air minum itu dikasihkan kepada Nabi. Nah, setelah dikasihkan kepada Nabi ini mencari gelas atau cangkir yang diminum, yang bibirnya ini menyentuh cangkirnya menyentuh bibirnya Aisyah. Nah, jadi kesimpulannya, mencari barokah terhadap orang yang soleh itu boleh asal tidak melenceng pada syariat-syariatnya. Nah, itu tuh kalau dari penjelasan dari Bu Yahya itu adalah bentuk kasih sayang seorang guru atau seorang siapapun itu kepada kiainya gitu loh, kepada orang-orang yang tersayang seperti pada pada Nabi kepada istrinya gitu tuh. Itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Boleh, tapi tidak boleh sampai melampaui batas akidah dan syariat Islam seperti itu. Nah, lalu para ulama dari 4 mazhab besar memberikan pandangan yang cukup moderat mengenai tabaruk. Imam Syafi'i pernah bertabaruk dengan gamis Imam Ahmad, menunjukkan bahwa tabaruk dengan orang saleh diperbolehkan. Lalu ulama Hanafi, Maliki dan Hambali juga pada dasarnya membolehkan tabaruk selama tidak disertai keyakinan berlebihan yang mengarah pada syirik tersembunyi. Seperti itu. Mereka memberi peringatan agar tidak menjadikan benda atau manusia sebagai sumber kekuatan mandiri. Semua mazhab sepakat bahwa tabaruk tidak boleh digunakan untuk menuhankan benda atau memindahkan harapan dari Allah kepada perantaranya. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa air celepan boleh digunakan sebagai perantara doa selama dipahami dengan benar. Air itu tidak memiliki kekuatan gaib dan keberkahan tidak otomatis muncul hanya karena disentuh seseorang. Semua manfaat tetap berasal dari Allah. Yang menjadikan masalah adalah ketika air dicelupkan dianggap sakral, dipercayain sebagai benda ajaib, atau dikomersilkan dengan klaim-klaim spiritual berlebihan. Dalam bentuk seperti air celupan. Dalam bentuk seperti ini, air celupan tidak hanya keliru secara gila, tapi juga bisa menjadi sarana manipulasi terhadap masyarakat. Seperti contoh yang saya berikan tadi di atas. Ya. Intinya, air tetaplah air, teman-teman. Ia bisa menjadi perantara doa, tetapi tidak boleh dianggap sebagai sumber berkah. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan, kita harus kembali lagi kepada sumbernya, Allah, bukan kepada benda yang kita pegang. Keberkahan selalu turun kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, jujur dalam mencari ridho Allah dan menjaga tauhidnya, bukan kepada botol air, bukan kepada tangan manusia manapun, dan bukan kepada ritual yang tidak memiliki dasar syariat yang kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya Ari, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.